Percintaan Sofia Latjuba dengan pria beristri Michael Villarreal hari-hari ini menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Bahkan bisa dikatakan tidak kalah hangat dengan topik para kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung di pemilu 5 Juli mendatang. Inilah sebagian petikan komentar masyarakat yang disampaikan kepada redaksi Cek dan Dicek. Sofia Latjuba saya yakin dia punya pertimbangan lain gitu. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air. Sejumlah informasi terbaru dan aktual dari dunia selebriti sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek, caranya mudah. Ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Skandal percintaan Michael Villarreal dan Sofia Latjuba tidak hanya merupakan perselingkuhan, tapi juga pelecehan terhadap nilai-nilai agama dan hukum. Simak reaksi Sophie dan Michael tentang hal ini. Jangan lewatkan pula pendapat masyarakat yang semakin menaruh perhatian terhadap skandal cinta Michael dan Sophie. Karena aktivitas yang padat di luar rumah, VJ Nirina menjadikan mobilnya sebagai rumah kedua. Kasus penganiayaan yang dilakukan Sarah Azhari dan dua saudaranya terhadap seorang karyawan sebuah kafe menambah panjang daftar kasus hukum keluarga Azhari. Artis Sofia Latjuba menegaskan bahwa dirinya akan tetap menikah dengan Michael Villarreal, pria yang masih berstatus sebagai suami dari Louisa Ibbotson yang saat ini tengah mengandung 5 bulan. Penderitaan yang dialami Louisa saat ini sama sekali bukan urusannya. Berikut ini penuturan Sophie dan Michael kepada Cek dan Dicek. Kedatangan Louisa, istri Michael Villarreal ke Jakarta, ternyata tidak membuat artis Sofia Latjuba gentar untuk meneruskan hubungannya dengan Michael. Meskipun jelas terungkap hubungan mereka adalah hubungan perselingkuhan yang memalukan. Sophie dan Michael bahkan menegaskan kembali mereka tetap bertekad melangsungkan pernikahan sesuai rencana semula, yaitu tanggal 18 Desember mendatang. Terhadap keadaan Louisa yang memilukan karena tengah mengandung anak Michael, Sophie menyatakan tidak mau ambil peduli karena itu bukan urusannya. Saya juga punya seorang anak gitu, dan kehadiran seorang anak ya sangat luar biasa gitu. Tapi bukan penjamin kebahagiaan rumah tangga. Jadi emang nggak bisa dipaksain juga. Dalam keterangannya kepada tim Cek dan Dicek 3 hari lalu, Louisa mengungkapkan hubungannya dengan Michael sang suami baik-baik saja sebelum akhirnya Michael menjalin hubungan gelap dengan artis Sofia Latjuba. Apa tanggapan Michael terhadap pernyataan istrinya itu? Yang jelas saya sudah bilang, dan saya hanya mau bilang lagi bahwa menurut saya kita nggak cocok. Kalau dia nggak sepakat ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tetap saya merasa bahwa kita berdua, bukan hanya saya, tapi kita berdua nggak cocok. Nah itu jauh sebelum ketemu Sofia. Sewaktu mengumumkan pertunangannya kepada wartawan awal Juni lalu di Istana Presiden, Sofia dan Michael mengakui mereka telah berpacaran selama 7 bulan. Tanggal 28 Mei bertunangan dan bulan Desember nanti mereka akan melangsungkan pernikahan di Bali. Agaknya berdasarkan data itulah Louisa mengambil kesimpulan suaminya dan Sofia Latjuba menjalin hubungan perselingkuhan. Karena hingga hari ini Louisa secara resmi belum bercerai dengan Michael, maka pertunangan Michael dengan Sofia Latjuba pun jelas merupakan tindak pelecehan terhadap hukum dan nilai agama. Bagaimanakah Michael menghadapi tuduhan tersebut? Ya, salah. Itu nggak benar. Kalau misalnya soal tanggal-tanggalnya, ya mungkin Louisa yang lebih tahu karena kita nggak mencatat diary ya. Tapi kalau kita mempublikasikan hubungan kita sebelum itu tidak betul gitu loh. Karena waktu itu kebetulan kita lagi ke istana itu setelah tanggal 4 Mei gitu. Waktu itu juga ada hari lingkungan hidup, itu juga saya datang ke Hotel Hilton, itu juga setelah tanggal 4 Mei gitu. Dan itu pertama kali kita apa sih istilahnya go public ya. Apapun yang diutarakan Michael, toh dia tidak menyangka bahwa langkahnya meninggalkan Louisa adalah tindakan yang salah.
Adakah niat Michael untuk memperbaiki kesalahan itu? Ataukah Sophie telah mengalahkan kecintaan Michael terhadap Luisa dan anak yang tidak lama lagi akan dilahirkan sang istri? Saya sudah mengakui kepada Luisa semua, termasuk lain daripada pokoknya semua saya sudah mengakui dan minta maaf. Bagaimana pula sikap Sofia menghadapi tuduhan masyarakat dia telah merusak dan menghancurkan rumah tangga Luisa? Kalau orang bilang saya mencuri Michael gitu, apakah benar cinta itu bisa dicuri? Oke, Michael sekarang sama saya, tapi saya nggak pernah memaksa Michael untuk sama saya gitu. Saya nggak pernah mencuri cintanya Michael. Adakah persoalan yang mereka hadapi sekarang telah diketahui oleh orang tua dan keluarga masing-masing? Bagaimana perasaan mereka? Setahu saya dia pernah bicara dengan ibu saya. Ya, nggak mungkin mereka membela orang selain saya. Itu kan keluarga saya. Jadi kalau itu saya berani jawab, itu bohongan. Gitu aja. Bagaimanakah langkah mereka menghadapi sikap pihak gereja Katolik yang secara tegas menolak memberikan izin bagi perceraian Michael dan Luisa? Pokoknya kita akan menikah. Gitu, pokoknya kita akan menikah. Tidak bisa di gereja Katolik, itu udah jelas. Karena saya pernah menikah di Katolik, Michael juga. Gitu. Saya tidak bisa anulir, begitu juga Michael. Gitu. Jadi kita harus di luar itu. Bukan secara terpaksa gitu. Kita menerima, karena masalahnya di Indonesia kan kita harus kawin agama dulu, baru bisa dimasukin ke catatan sipil gitu. Jadi saya menerima, ya kita secara Protestan, saya seneng kok. Skandal cinta Sofia Latjuba dengan Michael Villarreal semakin mendapat sorotan tajam dari masyarakat luas dan kalangan artis. Berikut ini kita simak komentar mereka. Percintaan Sofia Latjuba dengan pria beristri Michael Villarreal hari-hari ini menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Bahkan bisa dikatakan tidak kalah hangat dengan topik para kandidat capres dan cawapres yang akan bertarung di pemilu 5 Juli mendatang. Inilah sebagian petikan komentar masyarakat yang disampaikan kepada redaksi Cek dan Dicek. Sofia Latjuba saya yakin dia punya pertimbangan lain gitu loh. Karena yang paling tahu persis duduk persoalannya kan mereka. Yang jelas kita sih di sini cuma ngelihat, kita mau judge apa aja terserah kita, tapi mereka juga punya pilihannya sendiri. They just have to talk it over and see what they really want. Make a decision, they're adults, grown-ups. Bersabar deh, sabar terus ya berdoa aja. Bisa dikasih jalan yang ya untuk apa? Ya jalan keluarnya gitu. Mungkin aja lo si Sofia Latsubanya bisa ya coba dikasih pengertian. Dia kan juga punya hati gitu. Jadi perempuan dan dia juga seorang ibu, mungkin dia diajak bicara aja. Namun tidak sedikit yang memandang sinis, menentang, bahkan menghujat pasangan yang tetap berencana menikah Desember mendatang itu. Kayaknya itu nggak bener banget ya. Pertama dari sisi agama kan memang nggak boleh gitu kan. Terus kalau dari sisi wanita sih kayaknya itu sadis banget kali ya. Di mana-mana Katolik itu kawin hanya sekali. Dan sesama wanita saya rasa saya juga nggak akan tega kalau saya harus rebut suami orang yang sementara istrinya lagi hamil gitu. Tidak hanya kaum perempuan yang merasa tersentuh dengan cinta segitiga di antara Sophie, Michael, dan Luisa, kaum pria pun merasa perlu angkat bicara. Mendingan si Sophie menunggu status cerai dari si Luisa, baru dia bisa menikahi Michael. Kalau misalkan memang dia udah cerai, ya mungkin beda ya. Kalau dia udah cerai, tapi statusnya kan belum cerai, jadi gue nggak setuju. Kayaknya sih memang harusnya mereka lebih memperhatikan hukum-hukum agama ya. Kalau menurut agamanya mereka bilang nggak boleh ya, menurut saya nggak boleh juga gitu. Karena sering beraktivitas di luar rumah, pembawa acara Nirina Zubir menjadikan mobil yang selalu membawanya kemanapun ia pergi sebagai rumah keduanya. Dan berikut pemirsa, kita simak ulasannya. Bagi Vijay Nirina, mobil bukan cuma kendaraan yang selalu setia membawanya kemanapun ia pergi, tapi juga menjadi tempat ia menyimpan segala kebutuhannya.
Ia memiliki 2 mobil. Selain sebuah mobil buatan Jepang keluaran terbaru, Nirina juga mengendarai sebuah sedan Jepang keluaran tahun 95 warna silver. Di mobil inilah gadis kelahiran Madagaskar 29 Maret 1980 itu membawa berbagai barang keperluannya sehari-hari. Mulai dari peralatan make up, peralatan mandi, pakaian, sepatu, aksesoris kacamata dan topi,